Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Purwokerto atau Purwakarta itu sebenarnya merupakan kota yang mungkin bisa dikatakan tidak subur, ya, tanahnya ada kecenderungan berlumut gitu ya. Nah, sehingga pada zaman pemerintah kolonial Hindia Belanda dibuatlah yang namanya bendungan. Jadi bendungan yang dibangun oleh Belanda itu adalah pada dua sungai besar yang membatasi Purwokerto, yang di barat adalah Sungai Banjaran. Nah, Sungai Banjaran mungkin saja pada masa lampau sudah dibuat bendungannya terutama untuk menghidupi gitu ya kota yang disebut dengan pasir luhur. Meskipun orang lebih cenderung ya menghubungkan pasir luhur dengan sungai kembar, yaitu sungai Logawa dan Mengaji. Dan tampaknya memang kebutuhan air di pasir luhur memang diperoleh dari bendungan ya, tentu saja masih tradisional yang berada di Sungai Logawa. Dan tampaknya ketika Demak melakukan penyerbuan terhadap pasir luhur, maka tentara Demak itu kemudian merusak bendungan yang menghidupi ya, airnya itu menghidupi penduduk di kota Pasir Luhur. Nah, akibat bendungan itu dibongkar atau dirusak oleh tentara Demak, sehingga kemudian Pasir Luhur tidak bisa bertahan karena kebutuhan air tidak lagi tercukupi. Nah, oleh sebab itu kemudian tampaknya nanti setelah Pasir Luhur runtuh, maka Patih Wirakencana yang menjadi penggantinya nanti tidak akan menggunakan Pasir Luhur sebagai ibu kota yang baru. Dia kemudian memindahkan ibu kotanya ke sebelah timur yang disebut Pasir Batang. Jadi Pasir Luhur berpindah ke Pasir Batang. Nah, perpindahan itu kelihatannya merupakan suatu upaya agar pengaruh-pengaruh buruk ya, dari banyak tole yang murtad dan juga memberontak kepada Demak tidak akan mengganggu ya secara psikologis, terutama kepada Patih Wirakencana itu. Karena Patih Wirakencana juga merasa tersinggung ketika banyak tole menganggap bahwa ia adalah seorang laki-laki yang tidak punya pelanangan, yang tidak punya alat kelamin. Dan tentu saja ini merupakan penghinaan yang luar biasa dari seorang keponakan kepada pamannya. Bahkan tole itu melarang ya orang Pasir untuk tidak mengangkat paman sebagai patih. Jadi ada pantangan, sebaiknya orang Pasir tidak mengambil paman sebagai patih. Itu pantangannya banyak tole. Nah, tetapi rupanya peran Kali Banjaran itu ya kelihatannya mempunyai hal yang berkaitan dengan wilayah yang ada di sebelah barat sungai. Karena ketika bendungan dibangun, maka bendungan itu akan dibuat itu ya sayapnya. Artinya ada dua sayap
untuk mengalirkan air dari bendungan itu. Jadi biasanya akan dialirkan karena airnya itu mengalir dari utara ke selatan, maka yang terjadi adalah bendungan itu akan membagi gitu ya, air sungai itu ke arah barat dan ke arah timur. Nah, sehingga masyarakat yang di sebelah barat sungai juga akan terjamin dengan keberadaan air irigasi, begitu pula di sebelah timur. Dan saya kira irigasi itu bisa merambah daerah ya, pesawahan terutama di hilir gitu ya. Jadi di hilir sungai Banjaran sebelah barat itu pertaniannya bisa terjamin karena adanya irigasi itu. Nah, sementara di sebelah timur yang memasuki kota Purwakarta, tampaknya bendungan Kali Banjaran ini sangat sedikit ya pengaruhnya terhadap bendungan itu. Karena wilayah yang dimasuki oleh air sungai Banjaran itu ternyata sangat terbatas. Nah, sehingga kemudian irigasi dari bendungan Sungai Banjaran itu kemudian dibuang ke Sungai Keranji. Nah, sementara Sungai Keranji mempunyai aliran yang pendek dan kemudian dia masuk lagi ke Kali Banjaran. Jadi sebenarnya fungsi bendungan itu untuk pertanian di sebelah timur Kali Banjaran, khususnya Purwokerto, itu fungsinya atau manfaatnya agak sedikit atau terbatas ya, karena wilayahnya tidak luas. Nah, sehingga kalau itu dibiarkan tentu akan menimbulkan banjir di kota itu. Nah, sehingga karena arus deras dari irigasi itulah kemudian menjadi memperlebar ya, Sungai Keranji yang tadinya dari hulu itu tampak bukan sungai yang besar, tetapi ketika masuk arus dari irigasi itu maka lama-kelamaan Sungai Keranji itu tambah lebar ya ketika ada di dalam kota itu. Jadi kelihatannya bendungan Sungai Banjaran lebih mempunyai manfaat yang besar terutama untuk pengairan sawah atau irigasi di sebelah barat Sungai Banjaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.